Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dari banyaknya kehidupan Nabi dan Rasul, kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi salah satu yang begitu melekat dalam ingatan. Salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang Nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Nabi Yunus alaihissalam ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudera. Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Benarkah demikian? Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surat As-Saffat ayat 145. Allah menerangkan jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikuti undian lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 139-145. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburannya sampai hari berbangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. Warga sosial media sedang ramai menyebarkan hal ini. Namun tidak ada yang tahu kebenarannya secara pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika Nabi Yunus tidak bertaubat maka akan tinggal di perut ikan itu hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya, Nabi Yunus saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus. Wallahu alam dan Allah lebih tahu. Ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun. Ia melahap Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal meninggalkan penduduk Niwana di daerah Mosul, Irak. Cerita ini dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam penduduk Niwana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Niwana dalam kondisi penuh amarah. Ia menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya kapal berlayar dengan tenangnya. Namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa. Langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik. Mereka kemudian membawa seluruh muatan yang ada di dalamnya, dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Tetapi sayangnya cara ini tidak membantu. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Awalnya penumpang lain tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Lalu dilemparkan Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang beberapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari,
Menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Syabai, ia ditelan di waktu duha, dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertaubat. Beliau mengucap banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak henti-henti menangis, tidak makan, tidak minum dan tidak bergerak. Beginilah doa Nabi Yunus alaihissalam menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Doa Zunnun atau doa Nabi Yunus ketika ia dalam perut ikan paus adalah: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Zikir dan taubat Nabi Yunus kemudian didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan nun dan mengikuti tasbih yang diucapkan sang nabi dalam perut ikan. Kondisi ini membuat ikan nun menelan Yunus takut dan kaget. Ia ketakutan karena banyak hewan lain dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Mengapa saya harus takut? Bukankah yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang aku telan adalah kekasihnya. Bagaimana ini? Dalam keadaan bimbang, ikan nun makin mengeraskan suara tasbihnya hingga dasar lautan menjadi hiruk pikuk. Taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan lautan dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun atas izin Allah, tubuh Nabi Yunus alaihissalam bisa kembali sehat dan bugar. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Sahabat yang beriman, cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ikan tersebut saat ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, foto bertiga masih dianggap sebagai pamali oleh sebagian kalangan. Tindakan ini dipercaya bisa menyebabkan orang yang di tengah mengalami kesialan, bahkan parahnya dipercaya bisa menyebabkan kematian. Hal ini tentu merugikan bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan hanya 3 orang atau keluarga yang hanya memiliki 1 orang anak saja. Pasalnya akan kesulitan mengabadikan momen kebahagiaan mereka dalam jepretan foto karena jumlahnya 3 orang. Kepercayaan yang berkembang luas di Indonesia ini ternyata bukan berasal dari dalam negeri, namun bersumber dari kepercayaan bangsa Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Negara ini mengalami akulturasi budaya yang besar ketika penjajahan. Mereka mengambil mitos bahwa angka 3 membawa kesialan. Hasilnya mitos foto bertiga pun lahir. Mereka percaya bahwa angka-angka ini merupakan angka suci untuk Tuhan, namun akan berdampak buruk jika dikaitkan dengan manusia. Kilatan yang muncul dipercaya akan mengambil jiwa mereka yang ada di tengah ketika berfoto bertiga. Namun jika ditelaah dalam pandangan Islam, maka tidak ada kaitannya antara foto bertiga dengan meninggalnya seseorang. Siapapun boleh saja berfoto bersama dengan orang lain tanpa harus menghindari jumlah 3 karena takut mendapatkan bencana. Adab kesopanan dalam berfotolah yang menjadi poin penting dan bukan jumlah orang yang berfoto. Bagi mereka yang mengumbar aurat saat sesi pemotretan tentu saja akan mendapatkan dosa yang pastinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Mulailah untuk menelaah setiap mitos yang berkembang dalam pandangan Islam. Karena jika tidak ada dasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka hal itu bukanlah suatu kebenaran. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Jika suatu ketika ada yang meninggal usai melakukan foto bertiga, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mitos ini.
Hal ini terjadi karena memang ajalnya sudah menjemput dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.